warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zamer, selamat datang di Cemara Ceria Ramadan bersama Zamzam. Nah, Zamers ketemu lagi sama Kak Novan ya. Di sini kita kedatangan Zamers baru nih ya, yang mau ikutan Cemara. Mungkin Zamers-Zamers di rumah, kalau ada yang ingin ikut Cemara, bisa nanti menghubungi ya. Bener itu. Seperti yang dilakukan sama teman Zamers baru kita kali ini. Mungkin boleh dikenalkan ke Zamers-Zamers yang ada di rumah. Boleh. Halo Zamers, perkenalkan. Nama aku Al, aku dari kelas 10. Perkenalkan ya kalian semua. Nah, Zamers, Al, kita hari ini kita kira-kira akan membahas apa ya? Tentang hemat, sedekah. Oh ya, kita akan membahas pada pertemuan kali ini hemat dan sedekah. Baik. Zamers, pernah nggak sih ngerasa kalau uang kita itu kadang itu cepat habis ya? Iya. Padahal beli apa-apa, belum beli apa-apa yang penting. Nah, malam ini atau pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang penting. Bagaimana cara menjaga harta supaya jadi jalan pahala. Bahkan ya, Al ya, bukan hanya sekedar lewat doang, karena dalam Islam harta itu berupa titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oke Kak. Menurut Al ya, harta itu baik atau buruk sih? Menurut aku nih Kak, harta jelas baik lah, karena semua kehidupan kita itu memerlukan harta. Jadi sepertinya harta itu nggak ada buruknya deh. Nah, ya mungkin sebagian Zamers juga merasakan itu ya. Al juga ya. Iya. Kayaknya harta itu kayak nggak ada buruknya gitu ya. Tapi tahu nggak sih kalau harta itu sebenarnya adalah ujian, Al dan Zamers-Zamers di rumah. Dia itu sebenarnya netral. Harta bisa jadi alat kebaikan kalau dapat dilakukan dengan cara yang halal dan dikelola dengan benar. Tapi bisa juga jadi sumber dosa. Ya, kalau kita itu sombong dan lalai. Allah pernah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 27 bahwa orang boros itu temannya setan loh ya. Ya kan, pernah dengar ya? Nah, ya. benar-benar. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman ya. Dan Al juga. Sekarang jujur nih teman-teman di rumah. Kalau punya uang lebih, biasanya pakai buat apa? Al juga mungkin ya. Kalau kamu punya uang lebih biasanya dibuat untuk apa? Wah, banyak Kadang sih Kak. Buat jajan, Bener. Buat top up game, Bener. Nongkrong, Bener. ngopi. Wah. Bener. Nah iya, kayaknya hampir semua ya. Mungkin teman-teman di rumah juga relate. Gak salah sebenarnya Al. Kalau kamu menikmati rezeki dari Allah, karena Allah suka melihat ya bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi pertanyaannya ya Al ya, apakah sudah ada bagian yang ditabung? Ayo. Itu belum sih Kak. Nah, apakah ada bagian untuk berbagi? Belum juga. Nah, belum ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum berbagi ataupun ditabung, mungkin segera dilakukan ya. Oke, baik. Kak, aku mau tanya, apa perbedaan hemat sama pelit? Karena aku sering nih keluar sama temenku. Terus karena aku hemat, jadinya sering dibilangin itu aku itu pelit gitu. Wah, itu sering juga ya terjadi ya. Benar. Mungkin Zamers-Zamers di rumah juga pernah merasakan itu. Dituduh atau dianggap pelit ya kan? Benar banget. Nah, kadang orang-orang itu salah paham teman-teman. Nah ini kadang beda tipis ya. Kita susah membedakan mana yang hemat, istiqsat, dan ya memang pertengahan ya. Dan juga pelit atau bakhil. Hemat itu adalah pertengahan. Jadi nggak boros dan juga tidak menahan hak orang lain. Ya, sedangkan pelit atau bakhil itu adalah penyakit hati teman-teman. Di mana seseorang itu enggan mengeluarkan harta bahkan untuk kewajiban sekalipun loh, seperti contohnya zakat atau mungkin untuk menafkahi keluarga, ya kan? Padahal itu dia sebenarnya mampu, gitu kan? Islam sendiri teman-teman mengajarkan
untuk berada di tengah-tengah. Ya, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Furqan ayat 67. Apa itu, Kak? Ya, Artinya. ya mungkin nah ini teman-teman bisa ngecek di rumah ya nanti ya. Arti dari surat Al-Furqan ayat 67. Wah, akhirnya aku paham bedanya pelit sama hemat. Sekarang soal sedekah nih, Kak. Banyak yang bilang, contoh, saya menyuruh seseorang sedekah. Kamu nggak sedekah apa? Itu dia menjawabnya kayak gini, Kak. Nanti nunggu kaya dulu. Waduh, Nah, itu gimana, Kak, menurut Kakak? kaya dulu baru sedekah biasanya gitu ya. Iya, banyak. Iya, iya, iya. Banyak. Kalau nunggu kaya dulu teman-teman, biasanya itu takutnya itu maut menjemput. Ya, kita kan nggak tahu ya umur kita itu sampai kapan. Bener. Ya, takutnya nanti keduluan sama maut teman-teman. Jadi sedekah itu nggak harus nunggu, tapi disisihkan, ya kan? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sedekah yang paling utama adalah saat kita dalam kondisi sehat sekarang nih dan merasa sayang dengan harta kita karena takut miskin. Nah, itu sedekah yang paling baik. Ya, itu menunjukkan bahwa bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. oke, baik. Tapi, Kak, mengapa Rasulullah itu menyebutkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta? Padahal logikanya secara matematika, kita mengeluarkan harta, otomatis harta kita kan akan berkurang. Ya. Kenapa Oh. disebutkan tidak mengurangi harta? Oh ya, mungkin itu adalah logika matematika yang berlaku di dunia sekarang ya, Alia. Ya. Ya. Tapi kalau dalam sudut pandang Islam itu namanya barokah, ya. Secara angka mungkin berkurang, secara matematika mungkin berkurang ya. Tapi Allah menambah lewat jalur lain. Mungkin kamu dijauhkan ya, kayak mungkin kamu dijauhkan dari penyakit ya. Biaya berobatnya itu kadang dimurahin, ya kan? Bener. Atau motormu jarang rusak. Nah, Ya. biasanya kan jarang mogok gitu ya. Kemudian kita juga dijauhkan dari musibah serta ada juga banyak keberkahan-keberkahan ketika nanti kita di akhirat nanti. Itu sebenarnya adalah janji Allah pada Quran surat An-Naba ayat 39 bahwa Allah akan mengganti apa yang kita infakkan. Masya Allah. Lalu bagaimana, Kak, cara kita menerapkan gaya hidup hemat seperti sunnah Rasul? Oke. Menarik sekali. Mungkin banyak teman-teman Zamers di rumah yang juga penasaran nih sama kayak Al. Benar. Ya. Perlu diketahui sebelumnya, teman-teman, kalau Rasulullah itu ya Al ya, sebenarnya bukan orang yang miskin loh Al. Dia itu kaya. Tapi Rasulullah itu punya gaya hidup yang hemat dan sederhana. Beliau memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya beliau. Ya. Dan menghindari pemborosan atau mubazir, ya kan? Prinsip utamanya adalah bijak mengelola harta untuk keberkahan di dunia dan di akhirat. Bahkan beliau itu mendedikasikan hartanya itu ya untuk kemaslahatan umat ya, Al ya. Misalnya saat Rasulullah memberikan makan kepada pengemis Yahudi yang buta, bahkan menyuapinya langsung. Pernah itu ada cerita ya. Kemudian Rasulullah membagikan kurma-kurma ke tetangganya untuk berbuka. Berkorban unta dalam jumlah besar saat Idul Adha. Dan masih banyak lainnya ya, yang kalau disebutkan nanti durasinya kepanjangan. Oke, baik Kak. Aku sekarang mengerti. Nah, aku ada pertanyaan Kak. Karena ini banyak sering sekali dijumpai di kehidupan kenyataan. Jadi biasanya kan ada oknum Kak. Oknum meminta sedekah dengan mengatasnamakan panti asuhan atau apapun itu. Ya, pernah dengar juga itu. Nah, tapi kan kita belum tahu nih Kak kebenarannya. Itu bagaimana Kak? Apakah kita sebagai yang mengesedekahkannya itu, apakah bakal mendapat dosa juga kalau itu tidak benar? Ini juga sering terjadi. Bahkan Kak Novan juga mungkin pernah ya melakukan hal ini. Ya ini menjadi kontroversi juga ya kadang itu ya. Pertanyaan yang sangat bagus kembali lagi ya. Jelas itu termasuk perbuatan dosa ya, sekaligus kriminal. Karena dia sudah menipu loh.
ya untuk kepentingan pribadinya. Ya. Dalam Islam pahala itu tergantung niat, ya. Jadi nggak perlu takut dosa, Al. Ya. Segala sesuatu pahala tergantung niat kita. Innama a'malu binniyat, ya. Ya. Kalau niatmu tulus untuk sedekah karena Allah, ya, maksudnya pahalamu akan tetap utuh di sisinya. Urusan dia menipu, itu urusan dialah sama Allah, ya. Ya. Mungkin bisa jadi dosa besar ya bagi oknum tersebut. Tapi ya lebih baik lagi kalau kita itu sebenarnya tabayun atau lebih memilih-milih ya untuk bersedekah ke panti asuhan yang memang sudah certified, ya, sudah terbukti, ya, sudah banyak misalnya lembaga yang terpercaya resmi gitu ya, daripada Baik. kita bersedekah ke orang-orang yang misalnya yang kayak tadi, oknum tadi ya. Nah itu ya. Nah, ngomong soal milih-milih nih Kak, Mm-mm. kalau ada pilihan, kita disuruh menyedekahkan ke siapa? Jadi ini dalam kondisi sama-sama semua dalam kondisi kesusahan. Oh ya, Ada kerabat contohnya, mungkin saudara atau orang lain. ya. Mana yang lebih diutamakan Kak? Oh, antara kerabat, saudara, Atau orang lain? atau orang lain. Ya, oke. Mungkin keluarga juga ada. Keluarga juga ada yang masuk di saudara ya teman-teman ya. Jadi dalam bersedekah ya kita harus mengutamakan yang terdekat dulu, yaitu keluarga dekat. Kemudian dilanjutkan ke kerabat yang membutuhkan. Kemudian kepada orang luar, ya. Karena ketika kita bersedekah ke orang luar duluan, ini dalam kondisi yang sama-sama membutuhkan ya. Ya. Kalau kita bersedekah dahulu ke orang luar, pahalanya kita cuma satu, pahala sedekah. Ya. Tapi kalau kita bersedekah kepada kerabat atau saudara kita yang terdekat dulu nih, Ya. pahala kita jadi dua, yaitu pahala silaturahmi dan juga sedekah. pahala sedekah. Baik. Mengerti aku Kak. Terus ada lagi nih Kak, ini juga sering nih. Misalnya aku pernah tuh waktu itu aku bermain di area masjid. Oke. Mau sholat Jumatan. Lalu waktu jalan aku menemukan Kak uang 50.000 di jalan. Karena aku bingung mau dikemanain nih uangnya. Akhirnya aku lebih memilih untuk aku sedekahkan aja, aku masukin kotak amal. Tapi setelah itu waktu aku keluar dari masjid, aku melihat orangnya kebingungan seperti mencari uang. Ternyata benar Uangnya ya. Iya. Gimana itu Kak? Iya, mungkin ini ya secara syariat ya Al ya. Barang temuan itu ada aturannya loh ternyata. Ya, ada aturannya teman-teman. Kalau nilainya mungkin lumayan atau lumayan besar ya, harusnya diumumkan dulu ya. Mungkin nominalnya diumumkan dulu ya ke orang-orang atau ke, kalau sekarang kan ada kayak pusat informasi itu. Ya. Nah, diumumkan ke sana kalau jumlahnya besar. Kalau sudah terlanjur Al sedekahkan tadi ya seperti ceritanya, Ya. harus jujur ke pemiliknya. Kalau ya. orangnya nggak ikhlas gimana? Waduh, kalau nggak ikhlas, Al wajib menggantinya. Dan sedekah tadi pahalanya akhirnya jadi milik Al dong karena sudah diganti kan? Iya. Tapi ingat, kalau merasa nggak bisa amanah, mending jangan ya Al ya. Mending biarkan aja, bener. Siapa tahu pemilik uangnya tadi dia akan kembali nyari uangnya. Benar. Ya. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan sikap empati ya. Dan memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang tersebut ketika kehilangan. Siapa tahu itu penting ya. Sampai akhirnya orang tersebut akan balik lagi untuk mencari uangnya. Jadi untuk Zamers ketika menemukan uang di jalan ya, itu kalau memang nggak bisa amanah, itu jangan diambil teman-teman. Siapa tahu orang yang kehilangan tadi kembali dan mencarinya. Gitu Al. Oke, Masya Allah. Jujur nih Kak, aku di pertemuan ini tuh bener-bener jadi banyak yang sekali aku langsung mengerti. Ya. Ternyata mengelola uang itu bukan cuma soal hitung-hitungan angka, logika, dan lain-lain. Ternyata juga menjaga amanah dari Allah. Ya, jadi buat Zamers di rumah nih, yuk kita mulai belajar membedakan ya, mana yang masuk kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Jangan lupa, sekecil apapun uang kita sisihkan untuk sedekah ya. Karena harta yang benar-benar jadi milik kita bukan yang kita belanjakan untuk hobi, tapi yang kita
kepada Allah lewat sedekah. Nah, coba Zemers bayangin nih, setiap hari kalau konsisten menyisihkan sedikit saja hartanya, dampaknya itu bisa besar loh buat sesama. Kayak bisa untuk sedekah dan lain-lain. Nah, itu jadi kita itu dijauhkan dari sifat bakhil dan serta hamba yang pandai bersyukur serta Qanaah ya. qanaah. Ya, Iya, qanaah ya. qanaah. Nah, itu tadi Zamers pembahasan kita seputar hemat dan juga sedekah ya Al ya. Benar. Semoga pada pembahasan kali ini itu bisa bermanfaat bagi Zamers-Zamers di rumah. Oke, sampai jumpa di episode Cemara selanjutnya ya. Ceria Ramadan bersama Zamzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.